لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj dan calon-calon haji, amin Allahumma amin. Para sesepuh, bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'as salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita doakan pula semoga Allah sampaikan kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, dan mudah-mudahan barokahnya Allah limpahkan kepada kita sebagai umatnya. Tidak berhenti di situ, mudah-mudahan anak cucu kita pun akan mendapatkan keberkahan dari apa yang selama ini kita doakan setiap waktu, sehingga kita, generasi kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa dalam petunjuknya, dan kelak di hari kiamat termasuk yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku rahimakumullah, juga kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang mendengar gelombang suara saya. Tentunya yang sudah bangun, kalau belum bangun bagaimana mungkin bisa mendengar. Alhamdulillah, di akhir tahun 2020 ini, tepatnya tanggal hari ini 31, ada Sabtu kelima, sehingga kita dipertemukan dalam suasana kuliah subuh seperti hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran itu memuat berbagai macam hal, mulai dari akidah, menerangkan tentang ibadah, tentang hukum-hukum, mulai dari hukum perdata, hukum pidana, hukum perang, hukum waris, hukum nikah, dan lain sebagainya. Ada tuntunannya. Tidak terkecuali di sana ada memuat tentang kisah-kisah atau cerita-cerita. Bedanya, kalau cerita dalam buku-buku selain Al-Quran itu, bahkan dalam kitab-kitab selain Al-Quran, beberapa diragukan, sehingga ada yang namanya kisah-kisah Israiliyat,
kisah-kisah yang dikarang-karang. Tetapi dalam Al-Quran, kisah itu pasti pernah terjadi. Cerita itu pasti pernah terjadi yang kemudian Allah kisahkan kepada manusia lewat para rasulnya. Di antara tujuannya adalah agar menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi manusia semuanya, mulai dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai manusia yang datang kemudian. Kisah itu menerangkan berbagai macam hal, mulai dari kisah penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan manusia, kisah tentang para nabi, para malaikat, tentang surga, tentang neraka, dan kisah tentang nabi dan rasul ini pun terbagi lagi. Ada kisah nabi dan sekaligus rasul, ada yang rasul itu sesuai dengan yang menjadi kewajiban kita 25 rasul, dan ada juga kisah-kisah tentang nabi di luar 25 itu. Karena menurut dalam kitab Aqidatul Awam tentang akidah tingkat dasar dijelaskan bahwa nabi itu jumlahnya ada 124.000. Dalam syarahnya yang namanya kitab Nurul Dholam, masih masalah akidah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, dijelaskan bahwa rasul itu jumlahnya ada 313. Untungnya yang diwajibkan kepada kita yang harus dihafal hanya 25. Coba bagaimana kalau diwajibkan 124.000 wajib hafal semua? Bisa nggak bisa kerja setiap hari menghafal terus. 313 pun tidak wajib kita menghafalnya, bahkan tidak wajib kita ketahui. Hanya 25 rasul saja yang wajib kita ketahui. Itu pun banyak di antara kita yang tidak paham, bahkan kenal pun belum. Contoh, coba Pak hafalkan 25 nama-nama rasul. Rata-rata bisa ya. Pertama Nabi Adam, terakhir Nabi Muhammad, tengah-tengahnya pada bolong. Hanya 25 saja. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kisah-kisah Nabi yang di luar 25 itu. Karena di sana ada yang namanya Nabi Khidir, Nabi Uzair, Nabi Sid, dan beberapa nabi yang lainnya. Yang saya akan sampaikan adalah kisah tentang Nabi Uzair alaihissalam. Walaupun ini pun para ulama ahli tafsir masih berbeda pendapat bahwa Uzair itu nabi. Kemudian ulama tafsir yang lainnya mengatakan Uzair itu bukan nabi, tapi hanya orang solih di zamannya. Tapi yang masyhur mengatakan kisah yang saya sampaikan ini adalah tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair itu nabi yang hidup di zaman Bani Israel sesudah kenabian Nabi Musa alaihissalam, sehingga beliau ini faham betul tentang isi kitab Taurat, kemudian mengamalkan isinya, solih, dan ada beberapa keistimewaan dan kelebihan yang beliau bisa tampakkan kepada para manusia. Nah, singkat cerita, ini bisa kita buka dulu dasarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 259.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Satu ayat tapi cukup panjang, ada 7 baris lebih. Jamaah yang dirahmati Allah, ini ayatnya panjang, jadi penjelasannya bisa sampai jam 7:30. Nasi uduknya keburu basi. Tapi tidak, pasti dipadatkan kisahnya supaya sesuai dengan kebiasaannya. Begitu waktu syuruk selesai, nyampe kajiannya selesai. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesarannya dengan berbagai macam hal, berbagai macam kejadian, yang semuanya itu agar manusia bisa berpikir, mengambil pelajaran, kemudian taat beribadah, tidak sombong dan lain sebagainya, ingat mati dan lain sebagainya. Dalam ayat ini sebenarnya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana dalam ayat 258 itu, ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang bagaimana seorang manusia tidak mau mengakui dan meyakini adanya Allah sebagai zat yang pencipta, yang wajib disembah, wajib ditaati, termasuk tidak percaya adanya hari kebangkitan. Kisah di ayat sebelumnya itu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang beradu argumentasi dengan rajanya, Raja Babilonia yang terkenal sombong, yang bernama Namrud laknatullah alaihim. Nabi Ibrahim dari awal dengan keberaniannya dan keteguhan akidahnya mampu menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Namrud dan rakyatnya. Kemudian harus dieksekusi dengan hukuman bakar. Walaupun dibakar ternyata tidak mempan, bahkan kedinginan, Namrud seorang raja tidak mau mengakui kemenangan Ibrahim alaihissalam. Kemudian dipanggillah Namrud ke istananya. Kemudian ditanya, wahai Namrud, siapa Tuhanmu? Wahai Ibrahim, siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim menjawab, wahai raja, Tuhanku adalah Allah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kemudian Namrud tidak kehilangan akal untuk mempertahankan pendiriannya supaya tetap
besar, tetap dianggap Tuhan oleh kaumnya. Kemudian dia bilang, wahai Ibrahim, kalau hanya menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Dipanggillah dua tahanan yang dinyatakan dihukum mati dua-duanya, dipanggil di hadapannya, kemudian diperintahkan yang satu untuk dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Ini Ibrahim, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Seorang nabi yang tentu senantiasa dalam petunjuk Allah, Allah tunjukkan bagaimana jawaban untuk mementahkan dan menghancurkan hujjah Namrud, makhluk yang sombong ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bisa kita simak dalam ayat 258, idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Wahai Namrud, kalau engkau mengakui sebagai Tuhan, Tuhanku Allah itu yang menciptakan seluruh planet dan menaklukkan planet-planet semuanya. Di antaranya adalah menaklukkan matahari. Allah setiap pagi menerbitkan matahari dari timur. Coba kalau sekarang engkau mengaku sebagai Tuhan, coba terbitkan matahari dari barat sekali saja. Namrud kehilangan akal, dia membisu karena hujahnya terpatahkan oleh argumen dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, dengan kejadian itu kemudian Allah menyatakan dalam akhir ayatnya, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berlaku zalim. Maka dari ayat ini kemudian Allah kembali mengungkapkan, mengisahkan tentang sebuah kisah yang luar biasa dengan ayat yang saya baca tadi, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Yang terjemah bebasnya, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi atapnya. Jadi kisahnya suatu hari pagi-pagi sebelum menjelang siang, Uzair ini menaiki keledainya jalan-jalan, kemudian sampailah ke sebuah negeri di mana negerinya itu sudah hancur berantakan, tidak ada kehidupan di sana. Tidak hanya bangunannya, seluruh penduduknya telah dibantai. Bisa kita bayangkan 2006 ketika terjadi tsunami di Aceh. Setelahnya, mungkin sehari setelahnya, kita lihat tidak ada kehidupan di sana. Bangunan pun rata dengan tanah. Bahkan kapal yang bertengger di daratan. Hampir seperti itulah. Dan dikisahkan negeri itu dalam tafsir Ibnu Katsir, negeri itu adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis sekarang, atau Palestina. Ya, ternyata negeri Palestina itu memang negeri yang benar-benar ada yang mengatakan tanahnya sudah panas karena sudah terlalu banyak tersiram oleh darah manusia. Maka ketika melewati negeri itu, Uzair bergumam dalam hatinya. Gumamnya Uzair diabadikan dalam Al-Quran. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ini tempat ini sebelumnya ramai, besar, kemudian hancur, tidak tersisa sama sekali kehidupan dan bangunan di sini.
bagaimana Allah suatu saat menghidupkan kembali orang-orang yang telah terbunuh semuanya, bangunan telah rata dengan tanah. Jadi dalam hatinya seperti penasaran. Nah, setelah ia bergumam seperti itu, tidak lama kemudian Allah mengutus malaikat Israel untuk mewafatkan Uzair ini. Kemudian diwafatkanlah Uzair bersama keledainya, tidak tanggung-tanggung wafatnya, 100 tahun di tempat itu. Nah, dalam kisah berikutnya ini sama-sama 100 tahun lamanya, ada yang Allah tetapkan tidak berubah sama sekali. Padahal secara logika kalau udah ditelan waktu sekian lama pasti banyak yang sudah rusak bahkan hilang. Tapi ada satu juga di lain hal, lain pemandangan nanti yang sudah rusak dan tinggal tulang belulang yang berserakan. Maka singkat cerita, nggak mungkin kita nunggu sampai 100 tahun. Sudah berjalan, ketika sudah 70 tahun Uzair ini diwafatkan oleh Allah, negeri yang tadinya ia bergumam bagaimana Allah menghidupkan itu mulai didatangi oleh para manusia, dan kembali manusia ini membuat suatu masyarakat di sana, membangun satu demi satu gedung-gedungnya, dan pada akhirnya 30 tahun kemudian sudah ramai lagi negeri itu. Setelah 100 tahun berjalan, Nabi Uzair alaihissalam dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan yang pertama kali Allah hidupkan itu adalah dari salah satu anggota badannya, yaitu matanya, agar Nabi Allah Uzair alaihissalam menyaksikan bagaimana proses Allah menghidupkan jasadnya. Setelah mata kemudian mulai ada kehidupan dalam seluruh tubuhnya, bisa menggerakkan kakinya, tangannya. Kemudian seperti orang bangun tidur dalam kondisi yang masih bingung, karena pemandangannya sudah berbeda di lingkungan ia duduk atau berbaring itu. Tiba-tiba datang seseorang yang ternyata adalah malaikat yang Allah utus untuk menemui Uzair dan menanyakan perihal kematiannya di tempat itu. Allah abadikan dalam Al-Quran, fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athah qala kam labista. Malaikat ini menanyakan kepada Uzair, wahai Tuhan, berapa lama Tuhan ada di sini? Uzair yang belum lengkap nyawanya, seperti kita kalau bangun tidur belum lengkap nyawanya, ditanya pasti masih ngalor tidur. Baru kemudian duduk lama, baru mulai lengkap ruhnya itu, daya ingat dan lain sebagainya. Maka Nabi Uzair sambil mengingat dia mulai ada di tempat itu adalah mulai siang hari, dan ketika ditanya itu dia masih melihat sinar matahari yang mulai sore, hampir tenggelam matahari itu. Maka serta-merta begitu ada yang menanyakan, berapa lama engkau di sini wahai Uzair? Dikatakan, qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Aku di sini paling sehari atau setengah hari, kata Uzair. Kenapa? Karena Allah wafatkan di siang hari, Allah hidupkan sore hari. Perkiraan Uzair yang ada dalam benaknya masih dalam hari yang sama, padahal itu sudah 100 tahun sebelumnya kejadiannya itu. Kok bisa? Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Maka ini bisa menjadi hujah bagi kita semua bahwa apapun yang terjadi, sampai doa sekalipun dari orang yang hidup
kepada orang yang telah wafat, apakah bisa nyampe? Siapa yang menyampaikan? Kalau Allah yang menyampaikan, tidak ada yang tidak bisa. Maka walaupun sudah wafat 100 tahun, Allah hidupkan kembali, semuanya masih utuh, rambutnya masih seperti semula, pakaiannya, kukunya tidak memanjang, bahkan fisiknya jauh lebih segar, lebih muda dibanding 100 tahun sebelumnya, sebelum ia diwafatkan. Ini keajaiban yang Allah berikan lewat Nabi Allah Uzair alaihis salam. Kemudian orang yang menanyakan tadi menjawab, qala bal labista mi'ata amin. Wahai Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan ada di sini sudah 100 tahun. Makin bingung, bangun tidur ditanya berapa lama, dijawab sehari atau setengah hari, tiba-tiba dikatakan 100 tahun sudah. Untuk mengurai kebingungannya, malaikat ini memerintahkan kepada Uzair, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Tuhan, kalau Tuhan tidak percaya, coba lihat di sebelah Tuhan, makanan Tuhan, minuman Tuhan yang Tuhan bawa tidak berubah, tetap posisinya, tetap kondisinya. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Nabi Uzair menaiki keledai itu sambil membawa buah tin, kemudian anggur dan perasan anggur. 3 makanan ini masih berada di situ, tidak berubah, tidak tempatnya maupun bentuknya. Pada logikanya, apa tidak mungkin 100 tahun ada angin dan sebagainya, ada hewan yang lewat dan sebagainya. Itulah keagungan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, walaupun mungkin ada orang lewat tidak melihatnya, walaupun ada angin, kalau tidak Allah kehendaki untuk meniupkan, meluluh-lantakkan yang ada di situ, tidak terjadi, karena semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah penguatnya coba kita ingat ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Dikepung rumah beliau oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau keluar bersama Abu Bakar, tidak bisa dilihat oleh mereka, padahal mereka ada di situ menjaga depan pintu dan sekeliling rumahnya. Itu kalau Allah sudah berkehendak. Beda dengan zaman sekarang. Kadang-kadang orang memakai ilmu panglimunan. Panglimunan itu dia ada tapi orang lain nggak bisa melihat. Ini masih ada. Pengalaman pribadi saya pernah mengalami sesuatu yang tidak masuk dalam logika. Saya punya dagangan itu, beberapa rak itu penuh dengan baju sehari sebelumnya. Besoknya tinggal setengah, tidak ada orang lain. Kemudian di hari itu terdengar suara sesuatu yang jatuh. Ternyata ada tas yang digantung itu jatuh, padahal gantungannya juga kuat. Dan ketika diperiksa, tas tidak ada, sedangkan baju-baju tinggal separuh. Nah, setelah kita coba menyelidiki hal itu, ternyata yang namanya ilmu panglimunan itu masih ada. Jadi manusia yang menutup dirinya dari penglihatan orang banyak. Ini pikiran kita jangan ngeres. Kalau gitu enak punya ilmu panglimunan, bisa masuk kamar mandi orang-orang, nggak enak. Itu ilmu yang disalah gunakan. Memang iya, kadang-kadang ilmu ini bisa jadi kerjasama dengan syaitan atau jin sehingga menutupi keberadaan dia. Ada yang mengatakan kisah nyata di zaman dulu, ada seseorang kiai yang
bergelut dengan jin yang kalau di Jawa namanya gerenduwo. Gerenduwo itu jin yang tinggi besar tapi sering memperlihatkan dirinya walaupun hanya beberapa saat. Kiai ini kesel karena di musolanya itu tampungan bak air sore dipenuhin, begitu subuh mau dipakai udah habis. Begitu berhari-hari begitu diteliti, dicek keran airnya tidak bocor. Nah, namanya kiai punya ilmu yang mumpuni, dekat dengan Allah. Coba suatu malam beliau tidak pulang dari musolanya, di situ wiridan terus. Nah, di tengah malam lebih sedikit ke sana ada makhluk yang namanya gerenduwo itu nguras bak mandi ini. Karena kiai disamperin dan langsung berantem seru. Pada akhirnya sarung dari gerenduwo ini direbut oleh kiai dan tidak bisa direbut lagi oleh gerenduwo karena dia merasa kalah dengan kiai ini. Akhirnya gerenduwonya lari, sarung dipegang. Nah, ketika dibawa pulang membawa sarung ini, sang kiai agak bingung karena sampai di rumah tidak ditegur oleh istrinya, tidak ditegur oleh anak-anaknya. Bingung, ini kenapa? Biasa kalau udah pulang pagi-pagi disediain kopi, disuruh sarapan. Ini tegur juga enggak. Kemudian Allah memberikan ingatan dalam hati beliau, mungkin ini yang penyebabnya. Kemudian sarung dilempar, baru terlihat dan ditanyakan, loh Abah kapan pulangnya? Baru jadi rumah berapa waktu. Nah, ternyata sarung jin ini ketika dipakai oleh manusia bisa menjadi manusia ini tidak terlihat oleh orang banyak. Ini kisah nyata yang dikisahkan oleh anak dari Abah itu yang saya ketahui langsung. Nah, bisa jadi kisah yang tadi yang berkaitan dengan sesuatu yang hilang itu pun bisa jadi demikian. Karena orang Indonesia itu luar biasa. Kalau ada begini kemudian gunting dikit, kantongin gitu kan, buat hal yang tidak baik. Bahkan di Mekah pun dulu orang-orang Indonesia ketika berhaji berumroh bawa gunting, begitu dekat Ka'bah kiswah digunting bawa pulang buat jimat. Maka sekarang kiswah nggak boleh sampai ke bawah, akhirnya digantung kalau musim haji kan sampai di luar batas kemampuan tangan manusia untuk meraihnya, khawatir diguntingin oleh jamaah Indonesia. Kembali ke kisah Nabi Khidir, laptop kayak tukul. Bagaimana berikutnya? Apakah minumannya Nabi Khidir ini kemudian diminum lagi? Nabi Uzair tidak meminumnya, tapi karena saya haus, saya yang akan meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Ketika Nabi Uzair disuruh melihat makanan dan minuman yang beliau bawa tidak berubah, makin bingung. Masa iya 100 tahun lamanya minuman dan makanan yang saya bawa tidak berubah sama sekali. Kemudian di tengah kebingungannya itu malaikat kembali memerintahkan oleh Nabi Uzair, wanzur ila khimarik. Tuan jangan usah bingung, coba lihat di sebelah kiri Tuan, keledai yang Tuan naikin waktu itu, dilihatnya tinggal tulang belulang berserakan tidak beraturan, kulitnya sudah hilang. Menolak 100 tahun. Kita saja kalau ada orang menggali makam, itu yang tersisa hanya tulang-tulang besar, tulang kaki, tulang tangan, jari jemari sudah tidak ada, tulang-tulang kecil sudah tidak ada. Itu baru beberapa tahun, mungkin beberapa puluh tahun. Ini 100 tahun, bayangkan, pasti tinggal tulang-tulang besar yang berserakan.
Kemudian Nabi Uzair melihat keledainya sudah seperti itu, kemudian malaikat kembali menyampaikan pembicaraannya, walinaj'alaka ayatan linnas. Allah akan menjadikan engkau wahai Uzair sebagai pelajaran bagi manusia. Tidak berhenti di situ. Malaikat ini memerintahkan kepada Uzair, wanzur ilal idhami kaifa nunsizuha. Wahai Uzair, coba lihat itu tulang-tulang. Dalam prosesnya Nabi Uzair melihat tulang itu, Allah memerintahkan angin untuk menyusun kembali tulang-tulang telah berserakan. Tentu tidak terlihat oleh Uzair bagaimana angin. Kita pun tidak bisa melihat angin seperti apa. Kalau ada angin puting beliung itu kan debunya yang bisa kita lihat, anginnya nggak mungkin bisa kita lihat. Tetangga sebelah kita duduk buang angin, ada aromanya nggak enak, bisa nggak kita melihatnya? Nggak bisa. Tapi ada keberadaannya bisa kita rasakan. Itulah angin. Dalam proses penyatuan, penyusunan tulang belulang keledai Nabi Uzair yang telah berantakan itu, Nabi Uzair melihat langsung bagaimana prosesnya dan tidak tertukar. Tidak tertukar tulang kaki belakang dan kaki depan dan sebagainya. Tidak. Semuanya kembali pada posisi yang semestinya. Kemudian tulang belulang itu sudah menjadi sebuah bentuk keledai. Kemudian oleh malaikat bisa berdiri tulang yang belum ada apa-apanya itu. Makin bingung dan makin takjub Nabi Uzair alaihissalam ini. Baru berikutnya malaikat mengatakan berbarengan dengan Allah membalut tulang-tulang itu dengan daging, malaikat mengatakan kaifa nunsizuha tsumma naksuha lahma. Lihatlah Uzair bagaimana Allah menyusun tulang-tulang itu, kemudian Allah membalutkan tulang-tulang itu dengan daging, dengan urat. Belum ada ruhnya, tapi sudah berbentuk keledai utuh dalam kondisi yang segar. Artinya sudah ada dagingnya, sudah ada uratnya, ada kulitnya, ada bulunya. Kemudian Allah merintahkan malaikat untuk meniupkan ruh keledai ini lewat 2 lubang hidungnya. Sehingga ini ditiru oleh orang-orang di zaman setelahnya sampai sekarang. Kalau ada orang pingsan, kasih nafas buatan. Cuma kadang-kadang nafas betul lewat mulut, ini kurang pas. Kisahnya Nabi Uzair melihat malaikat meniupkan ruh keledai itu dengan lewat lubang hidungnya. Jadi nafas buatan itu lewat lubang hidung. Kemudian setelah ditiupkan ruhnya, keledai baru bisa berdiri dan seperti sedia kala ketika baru datang ke tempat itu 100 tahun yang lalu bersama Nabi Uzair. Jamaah yang dirahmati Allah, falamma tabayyana lahu, ketika Nabi Uzair melihat proses yang luar biasa itu, kemudian beliau berkata dalam hatinya, kalau demikian aku lebih tahu, makin tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah telah mewafatkan saya di sini selama 100 tahun. Tidak ada yang berubah pada diri saya, tidak ada yang berubah pada makanan dan minuman yang saya bawa, tapi telah berubah keledai yang dulu seperti ini, kemudian Allah tiadakan, hanya tinggal tulang belulang, Allah hidupkan kembali seperti sedia kala. Ini luar biasa. Maka pada akhirnya menjadikan Nabi Uzair alaihissalam semakin kokoh keimanannya dan meyakini kelak di hari kiamat pun demikian. Orang yang sudah menjadi tanah, tinggal tulang belulang, bahkan sudah habis semuanya, atas izin Allah, dan di hari kebangkitan semuanya Allah bangkitkan kembali. Cuma dalam fafiru ilallah dikatakan nanti ketika bangkit di hari kiamat belum tentu kita ini persis seperti sekarang ini bentuknya.
tergantung amal perbuatan kita masing-masing. Yang kehidupannya dulu waktu hidup di dunia, setiap melihat yang bening melotot, bisa jadi kepalanya menjadi kepala mbek. Mbek itu kan ketika kalau melihat kawannya kan kemudian bergumam mbek, bisa seperti itu. Orang yang makan riba dalam kehidupannya, ketika ditiupkan ruh pada hari kiamat bangun dalam keadaan perutnya nyengsar ke tanah. Yang sering menggunjing teman dan tetangganya, lidahnya menjulur keluar dengan begitu panjangnya. Ini tidak ngarang, ini adalah hasil dari kisah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Isra Mi'rajkan, melihat kejadian-kejadian seperti itu, kemudian menanyakan kepada Jibril, dan Jibril yang memberikan penjelasan, umatmu yang demikian besok menjadi demikian, dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana kisah berikutnya setelah Uzair Allah hidupkan kembali bersama keledainya? Apakah dia pulang atau melanjutkan perjalanannya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Minum lagi. Bapak nanti minumnya di belakang. Ini karena yang ngomong saya, minumnya duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah semuanya selesai, malaikat pun sudah menghilang dari hadapan Uzair. Uzair bergegas menaiki keledainya dan menuju ke rumahnya. Mulai dia ingat mana jalannya, dan banyak yang berubah sampai melewati jalan yang dulu sudah hancur berantakan, tidak ada kehidupan. Ketika beliau melewati itu sudah ramai lagi, sudah besar lagi. Sampai suatu saat sampailah ke lokasi rumah tempat ia tinggal. Di sana bertemu dengan seorang nenek yang sangat tua, sedang menyapu halaman di rumah itu. Ditanyakan kepada nenek ini, "Wahai nenek, mau bertanya." Setelah dilihat, nenek ini mendongak ke atas, ternyata nenek ini seorang buta. Kemudian Nabi Uzair bertanya, "Wahai nenek, apakah nenek tahu di mana rumah Uzair?" Anak muda ini siapa? Ditanya kepada oleh nenek. "Saya adalah Uzair, nenek." Tidak mungkin, Uzair itu sudah 100 tahun menghilang dari rumahnya, tidak tahu di mana keberadaannya. "Tapi saya Uzair, nenek." Ternyata nenek ini adalah yang dulu menjadi pembantu di rumah Uzair. Waktu Uzair pergi dari rumah 100 tahun yang lalu itu, nenek ini berumur 20 tahun. Bisa kita bayangkan, 20 tahun ketemu lagi 120 tahun usianya. Nah, setelah itu singkat cerita, kalau memang engkau ini Uzair, Uzair itu orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Ini nenek dalam kondisi buta. Kalau memang engkau ini Uzair, coba obati dan sembuhkan kebutaan mata nenek ini. Kalau memang nenek bisa melihat kembali, nenek baru percaya bahwa engkau adalah Uzair. Dan setelah berdoa kepada Allah, Uzair ini kemudian mengusapkan tangannya di mata nenek ini. Sekaligus itu pada waktu itu pula nenek bisa melihat. Dan takjub karena melihat Uzair ini tidak berubah, padahal sudah 100 tahun yang lalu, bahkan lebih muda, lebih gagah. Kemudian ia memanggil-manggil orang, "Wahai, ini Uzair sudah pulang, Uzair sudah pulang." Kemudian orang-orang berkumpul dan menanyakan perihal bagaimana bisa engkau hilang 100 tahun, bagaimana engkau kembali dalam kondisi seperti ini. Ada beberapa orang yang tua yang dulu tahu bagaimana Uzair yang seusia dengan Nabi Uzair tentunya. Kemudian dengan berlebihannya ia takjub dengan kondisi Nabi Uzair yang sudah 100 tahun menghilang kembali lagi dalam kondisi hidup ini.
kemudian orang-orang ini justru berlebihan. Berlebihan dalam apa? Dalam menganggap Uzair ini bukan lagi sebagai makhluk Allah, bukan lagi sebagai manusia, tapi dikatakan mereka adalah kaum Yahudi bahwa Uzair adalah anak laki-laki Allah, kata mereka. Kita bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 30. At-Taubah ayat 30. Allah abadikan perkataan orang-orang Yahudi itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, kalau begitu Uzair ini bukan orang sembarangan. Ini pasti anak Allah, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata di hari kemudian setelah akhir zaman Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam karena keajaibannya yang luar biasa. Ketika digendong oleh ibunya dari tempat melahirkannya beberapa hari sebelum itu, dituduh Siti Maryam ini sebagai seorang pelacur. Kemudian Siti Maryam sudah bernazar kepada Allah, aku tidak akan berbicara kepada manusia sebelum ada ketetapan dari Allah yang menyatakan bahwa aku adalah bukan seperti yang mereka duga dan mereka tuduhkan kepadaku. Dan ketika itu Siti Maryam menunjuk pada bayinya. Orang Nasrani bilang, bagaimana mungkin Maryam, aku bisa bicara dengan seorang yang masih bayi merah? Dengan izin Allah Isa bayi bisa berbicara. Coba kalau zaman sekarang pasti udah digubah menjadi sebuah lagu. Kalau bayi bisa ngomong, bulan gak bisa ngomong, ada lagu kalau bulan bisa ngomong. Saya tahu waktu itu ada bayi bisa ngomong dan ada Dul Sumbang masih hidup, sudah hidup, menjadi sebuah lagu kalau bayi bisa ngomong. Dan ternyata bisa ngomong. Ditanya, siapa kamu, siapa bapakmu? Kemudian dijawab diantaranya, inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Seketika itu pula orang Nasrani mengatakan bahwa dalam ayat ini, wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Orang Nasrani bilang, kalau begitu ini bocah bukan bocah sembarangan ini pasti anak Allah ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang Yahudi mengatakan begitu ketika melihat keajaiban yang Allah tampakkan di hadapan mereka, lupa kepada zat yang memberikan keajaiban. Orang Nasrani juga begitu, ketika Allah menunjukkan kebesarannya bayi bisa ngomong, lupa dengan siapa yang menciptakan itu. Bahkan dia berlaku musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Uzair meluruskan, tapi walaupun sudah diluruskan, namanya anggapan itu sampai Uzair wafat yang sebenarnya pun orang Yahudi masih menganggap bahwa Uzair itu adalah nabi sekaligus anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kisah tentang Nabi Uzair alaihissalam yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Dan perkataan orang Yahudi dan Nasrani Allah abadikan dalam surah At-Taubah ayat 30. Demikian Bapak dan hadirin sekalian, waktu sudah sampai kepada batas akhir, maka kurang lebih mohon maaf. Dan di ayat berikutnya sebenarnya ada kisah yang serupa tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang penasaran dengan kuasaan Allah. Bagaimana kisahnya? Insya Allah kita sambung dalam waktu dan gelombang yang sama, insya Allah. Nah sekarang sebelum kita tutup dengan doa, ada sebuah pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya kita tanya.